kandung di dalam Al-Quran. Banyak orang yang hafal Quran, tapi malah mereka tidak mau diatur hidupnya oleh Al-Quran. Nah, ini kira-kira seperti apa para jamaah Bapak Ibu? Benar, betul, sahih kata ulama salaf yang mengatakan rubba qari lil Qur'ani alladzi Qur'an yal'anuhu. Berapa banyak orang yang dia ini bisa membaca Quran, fasih, pinter, tajwidnya Masya Allah, lagu iramanya 7 irama dikuasai, hafal Quran 30 juz, ya, terkenal dalam lomba, bahkan di setiap lomba dia juara, musabaqah tilawatil Quran ini juara hebat, di mana-mana diundang, tapi ketika dia tidak mau mengikuti apa yang dibacanya, tidak mau mengamalkan apa yang dihafalkannya, bahkan meninggalkannya, menolaknya, menentangnya, menyelisihnya, ini orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an surat Hud, surat yang 11. Ayat yang 18-19. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'i alladziina kadzabu 'ala rabbihim. Ala la'natullahi 'alaz zalimin." Perhatikan ayat ini. Siapakah orang yang lebih dolim daripada orang-orang yang dia mengadakan suatu kebohongan terhadap Allah? Jadi membuat kebohongan terhadap Allah ini ketika dia ini tidak selaras, tidak cocok, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan, antara ucapan dan hatinya, maka membuat kebohongan. Atau dia orang-orang yang menyelisih Al-Quran, ini masuk dalam kebohongan. Katanya dia hafal, katanya dia ini pandai membaca Quran, tapi perbuatannya, tingkah lakunya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran atau sesuai perintah Al-Quran, bahkan tidak mau diatur oleh Al-Quran. Ini membuat kebohongan, bohong terhadap Allah. Katanya dia membaca, di situ ada perintah, tapi malah dia menyelisih perintah. Ini kebohongan, jelas berbohong dia kepada Allah. Di situ ada larangan di dalam Al-Quran, malah dia melanggarnya. Ini kebohongan terhadap Al-Quran. Hati-hati. Ini orang yang paling dolim ini. Maka mereka itulah kata Allah SWT yang akan dihadapkan kepada Allah nanti pada hari kiamat. Dan para saksi nanti akan berkata kepada mereka. Siapa? Para malaikat. Ada juga sebagian ulama mengatakan mereka orang-orang yang dekat dengan yang ahli Quran. Oh, dulu masa hidupnya dia ahli Quran. Tapi ternyata apa? Ternyata hidupnya tidak sesuai dengan Al-Quran. Ucapan, perilakunya, keyakinannya, ini bertentangan dengan Al-Quran. Maka orang-orang yang menjadi saksi bagi mereka atau malaikat yang akan menjadi saksi bagi mereka nanti pada hari kiamat mengatakan, orang inilah yang telah berbuat bohong terhadap Allah. Bagaimana bohongnya? Dia mengajak orang berbuat baik, ya. Dia menyampaikan Al-Quran, dia membaca Al-Quran, tapi apa yang terjadi? Ini perbuatan yang dia lakukan tidak sesuai dengan Al-Quran. Malah dia menentang perintah-perintah Allah, menentang hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah yang di dalam Al-Quran. Padahal dia membaca ketika imam, ketika dia menyampaikan Al-Quran, dia pandai. Tapi ternyata apa? Ada di antara salah satu ayat atau beberapa ayat perintah dan larangan yang dia tidak mau mengerjakannya, atau dia berpaling, atau dia menyelisih, atau dia menentang. Ini terhadap orang yang membuat kebohongan terhadap Allah. Maka nanti para saksi mengatakan, ini loh orang-orang yang bohong semasa hidupnya. Hati-hati para jamaah Bapak Ibu. Ini penting sekali yang harus kita pahami. Maka
Di sini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ala la'natullahi 'ala dzalimin. Ketahuilah laknat Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang yang dilaknat oleh Allah itu bukan pelaku maksiat saja para jamaah Bapak Ibu. Bukan orang yang makan riba, bukan orang yang berzina, orang yang minum khamr, atau orang yang berbuat durhaka kepada Allah, bukan. Tapi bisa jadi dia orang yang seakan-akan ahli ibadah, seakan-akan ya penampilannya dia sebagai orang yang alim, orang yang mengerti tentang agama. Tapi apa kenyataannya? Dia mengatakan, saya menolak ayat-ayat Allah yang berkenaan dengan potong tangan, rajam, hudud dan yang lainnya. Ini ketika orang ini mengatakan seperti ini di hadapan manusia, di hadapan jamaah, di hadapan siapapun. Nah, ini orang yang membuat kebohongan. Padahal dia hafal Quran 30 juz. Dia orang yang betul-betul dihormati di hadapan santrinya, di hadapan jamaahnya, di hadapan manusia. Orang ini dikatakan ahli Quran, penghafal Quran. Tapi apa? Al-Quran melaknat dirinya. Ketika ada satu ayat yang diselisihinya, ketika ada satu ayat yang ditentangnya, maka jelas ini dilaknat oleh Allah Ta'ala. Contoh, pernah saya melihat di televisi ada seorang yang punya gelar profesor, doktor. Dia ahli tafsir Quran. Tidak saya sebutkan orangnya. Dia sebagai ahli tafsir Quran, ahlinya dia. Tapi apa yang terjadi? Dia mengatakan di hadapan jamaahnya, jilbab tidak wajib. Bayangkan, jilbab tidak wajib. Terus kalau tidak wajib, bagaimana dengan ayat Allah yang diturunkan di dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 59. Ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna yurafna fal udzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Coba ayat ini untuk siapa? Ayat ini hukumnya untuk siapa? Ini untuk Nabi dan seluruh orang-orang yang mengaku beriman. Hei Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan seluruh istri orang-orang yang mengaku beriman, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya sampai melebihi dada-dada mereka supaya tertutup. Ini perintah. Perintah setiap wanita ketika keluar rumah untuk menutup auratnya sampai dadanya. Perintah. Al-Ahzab surat 33 59. Loh, di sini ada nggak perintah wajibnya? Ada. Kata-kata kul itu kan perintah. Katakan, coba. Allah memerintahkan kepada Nabi dan seluruh kaum muslimin, istri-istri mereka agar mengulurkan jilbabnya. Alaihin min jalabibihinna. Kata-kata alin ini sebagai bentuk wajib. Ya, bentuk-bentuk wajib. Ini sebagai fi'il amr. Supaya mereka mudah dikenal sebagai orang muslimah dan supaya mereka tidak diganggu. Ini perbedaan pada zaman Nabi orang muslimah dengan orang-orang yang bukan muslimah. Lah, ini ada seorang profesor yang punya gelar profesor, doktor. Sekolahnya nggak main-main Pak. Di mana? Di Timur Tengah. Ini lulusan ahli tafsir Quran dia. Tapi apa yang terjadi ketika ditanya jilbab wajib nggak? Enggak. Jilbab itu tergantung sesuai dengan kondisinya. Tidak wajib. Maka orang yang seperti ini siapapun dia telah mendustakan Al-Quran. Jadi antum cari nanti di YouTube ada nanti. Profesor dokter ya, fulan yang mengatakan jilbab tidak wajib. Coba bayangkan para jamaah Bapak Ibu. Ini gak main-main, ahli tafsir loh ya. Mungkin saya ini gak ada apa-apanya dengan beliau. Saya gak punya gelar apa-apa. Tapi saya pahami ayat ini dalam tafsirnya. Ibnu Abbas, Imam Ad-Dhahak, Imam Mujahid.
Abdullah bin Mas'ud, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, seluruh para sahabat Nabi, seluruh para tabi'in dan tabi'in, ijma'u para sahabat dan ijma' para ulama dari kalangan tabi'in dan tabi'in, 4 mazhab pun sepakat. Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Kalau sudah ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah, seluruh para ulama sepakat wajibnya untuk menutup aurat berjilbab berdasarkan ayat ini. Coba. Dan tidak ada perselisihan. Kalau sudah wajib nggak ada yang diperselisihkan. Ini kalau sampai seperti ini, bagaimana para jamaah Bapak Ibu? Masuk nggak ayat? Masuk. Ala la'natullahi ala dzalimin. Ketahuilah, laknat Allah akan timpakan kepada orang-orang dolim. Siapa? Mendustakan ayat-ayat Allah. Dikatakan tidak wajib padahal wajib. Dikatakan haram, dilarang padahal itu boleh. Dikatakan boleh padahal itu haram. Nah, ini mendustakan ayat Allah. Makanya para jamaah Bapak Ibu, dan termasuk mereka-mereka yang telah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Contohnya, ketika zina, ini haram. Jelas ayatnya, perzinaan jelas. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Al-Isra 32, surat yang ke-17. Haram enggak zina? Sepakat ya? Seluruh para ulama ijma' sepakat haram zina. Tapi kalau sampai dihalalkan, dilegalkan, diperbolehkan, ada undang-undangnya, hukumnya, boleh. Jelas ini kena laknat Allah. Meskipun dia ini punya gelar doktor apapun, boleh dibuat aturan, perpu, diperbolehkan zina. Yang penting suka sama suka. Dibuatkan lokalisasinya juga. Khamr, haram atau halal? Haram. Khamr jelas haram. Ayatnya jelas. Khamr itu ummul khaba'ith. Sumbernya kejahatan, keburukan. Orang zina, orang membunuh, orang berbuat kejahatan, mencuri, apa saja. Ini karena dasarnya, sumbernya karena apa? Khamr, memabukkan, merusak akal. Haram kan? Tapi siapapun yang menghalalkan tidak harus khamr halal dengan ucapan, enggak. Tidak harus dengan keyakinan, keyakinannya meyakini bahwasanya khamr itu halal, tidak. Dengan tangan, perbuatan, khamr boleh. Buat pabrik khamr dilegalkan dengan aturan perpu undang-undang. Dilaknat mereka sama Allah. Meskipun mereka yang membolehkan ahli Quran. Duduk di antara orang-orang yang di situ telah membolehkan apa yang Allah haramkan. Jelas para jamaah Bapak Ibu? Ya? Jadi kita paham ya maksudnya. Ini saya rinci jelas biar paham penjenengan. Jadi siapapun mereka yang menolak, mengganti, merubah, berbohong atas nama Allah, itu masuk dalam ayat ini. Dilaknat hidup mereka. Yang menghalalkan zina, yang menghalalkan khamr, yang menghalalkan musik, mereka kelak laknat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dan yang lebih parah lagi, mereka yang menghalang-halangi orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah, yang berdakwah, mendakwahkan tauhid, ini juga kena laknat Allah. Mana Ustaz ayatnya? Terusannya kalau kita buka ayatnya, alladzina sudduna an sabilillah wa yabghuna iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Orang-orang yang menghalang-halangi siapapun orang yang menegakkan agama Allah. Orang-orang yang beribadah di jalan Allah, itu mereka menghalang-halangi dengan ucapan, perbuatan, dengan apa saja, dengan kekuatan. Gak boleh kamu menjalankan syariat itu, gak boleh. Ini masuk dalam ayat ini, ya, masuk dalam ayat ini yang menghalang-halangi orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Melarang orang berjilbab,
melarang orang sholat, melarang orang ngaji. Ya, ini masuk dalam ayat ini. Hati-hati para jamaah ibu. Melarang siapapun mereka yang mentauhidkan agama Allah, mentauhidkan Allah, menegakkan aturan-aturan hukum Allah, masuk dalam ayat ini. Supaya jalan Allah bengkok. Maksudnya bengkok itu bagaimana? Supaya tidak ada orang yang betul-betul gigih, teguh dalam berpegang teguh dengan agama Allah. Supaya Islam itu menjadi Islam yang bagaimana? Moderat. Islam yang liberal. Dalah, penting agama itu yang penting di masjid. Gak usah ngurusi yang lainnya. Nah ini termasuk apa? Sekuler. Memisahkan agama dengan urusan yang lain. Dianggap agama itu cuma sholat, puasa, zakat, haji. Tidak boleh mengatur persoalan umat. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini masuk dalam ayat ini. Siapapun mereka. Ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itulah orang-orang yang kufur terhadap kehidupan akhirat. Kufur kafir. Para jamaah Bapak Ibu, ini gambaran bagaimana orang yang dilaknat meskipun mereka adalah orang-orang yang dianggap hafid Quran, pandai membaca Al-Quran. Tapi ternyata apa? Ucapannya, perbuatannya, hatinya tidak selaras dengan petunjuk di dalam Al-Quran. Ada ustadz banyak di luar sana. Ya, jadi kalau ada orang yang menolak hukum Allah, menyelewengkan aturan-aturan perintah Allah, atau menghalang-halangi orang yang menegakkan kalimat Allah, berdakwah di jalan Allah, beribadah kepada Allah, atau mendustakan ayat-ayat Allah, menyelewengkan makna-makna dari yang sebenarnya, tujuan maksud sebenarnya, masuk dalam laknat Allah kehidupan mereka.